Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat terkasih, jemaat GBTV yang terkasih di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita diberikan anugerah kesempatan untuk terus beribadah dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dengan keberadaan yang sempurna yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Ini adalah momen intimasi antara setiap kita dengan Tuhan. Karena itu ambil kesempatan ini, ambil momen ini, rasakan dan nikmati betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dekat, betapa Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Tindakan pujian saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami lebih dekat lagi, biar kami lebih erat lagi di dalam pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan sungguh berdaulat di dalam kehidupan kami, sehingga kami bergerak menurut maunya Tuhan, sehingga suka-sukanya Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Memandang wajahmu, Yesus.
tengah-tengah-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, kami semakin lebih intim lagi ya Tuhan. Semakin hari kami boleh terpaut lebih dekat lagi, lebih melekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menikmati hari-hari bersama-Mu. Kami sungguh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menikmati mujizat Tuhan yang terus kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kalau kami pada pagi hari ini boleh berdiri tegak dengan suara yang tegak juga ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman Tuhan bersama dengan orang-orang terkasih kami. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Kami percaya bahwa Tuhan lebih meneguhkan kami lagi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang terkasih yang lain yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka, setiap keberadaan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga ada di dalam sukacita bersama-Mu. Sebentar kami akan naikkan pujian di hadapan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebagai pujian kami atas kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian boleh salam ke kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik ya. Baik. Ya, saat ini kita akan mau satukan hati membawa pujian. Kami datang Tuhan, membawa pujian kami kepadamu. Kami rindu memuji Engkau lebih heran lagi. Haleluya. Menyatukan suara kami, menyatukan hati kami, menyatukan roh kami Tuhan, untuk menaikkan sorak kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebesaran. Sekali lagi ya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebesaran. katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Puji nama Tuhan. Kita datang, satukan suara, satukan hati, bawa pujian bagi Tuhan. Here we go. 3, 2, 1. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi, katakan sorak kebesaran. Sekali lagi, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi, katakan sorak kebesaran. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes. Karena kami mau Tuhan menaikkan glory kami di hadapan, menaikkan hormat kami kepadamu, menaikkan pujian kami kepadamu untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Haleluya. We give You glory, we give You honor, we
give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. Gloria, besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya, glory bagi Tuhan. Gloria, haleluya. Puji Tuhan ya, puji nama Tuhan. Satu pujian lagi, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal berkuasa atas hidup kita selamanya. Ya, let's sing for the Lord. Here we go. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Yes. Kami menyembah Allah yang mulia, yang berkuasa atas hidup kami selamanya. Hanya Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Bapak Ibu sekalian, mari lebih bersyukur lagi atas segala kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang boleh terjadi, banyak berita-berita yang boleh kita dengar ya. Mungkin banyak masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, ya, banyak hal ya. Tetapi satu hal, mari melekat lebih lagi pada Tuhan, sehingga engkau memiliki kekuatan untuk melewati semuanya, sehingga engkau memiliki kemampuan untuk melihat semuanya itu akan berakhir dalam kemenangan pada waktunya. Puji nama Tuhan. Berapa hari yang lalu ya, saya dikasih kesempatan didatengin bahkan ya, dibilang melayani khotbah di Parsahutawan. Saya langsung deg gitu, karena kan saya pikir kalau untuk di ibadah biasa, tapi kalau untuk di hadapan yang mayoritas adalah satu denominasi, terus saya harus tentu saja lebih gimana ya, pasti ritualnya lebih, bukan ritual, liturginya lebih seperti gimana gitu. Jadi tapi saya pikir bahwa ketika kita mau dipakai Tuhan dan kita mau memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan dimanapun ditempatkan, Tuhan bisa pakai. Kemudian sementara sekolah saya kan masih terus berjalan ya, jadi banyak saya ada report. Saya pikir cukup gak ya 1 hari untuk siapin ini ya. Jadi saya lihat lagi tema yang berrelate gitu ya dengan kehidupan sehari-hari tentang keluarga menghadapi kecemasan. Jadi saya membawakan itu kemarin malam ya, deg-degan juga pertama kali gitu itu mereka bersama para sintua-sintua, penatua-penatua ya. Tetapi puji nama Tuhan, saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus saya mau melayani Tuhan. Saya mau dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya mau dipakai sehingga mereka juga boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dengan caranya kita gitu ya, sama gitu ya tentu saja. Dan setelah itu setelah selesai, suara saya kan kecil ya, suara saya kecil ya, suara saya kan kecil, tetapi puji nama Tuhan ada mic juga, jadi saya nggak perlu teriak-teriak. Berapa 2 minggu ini saya ada radang tenggorokan, jadi suaranya hilang gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, kepada yang bisa, semuanya bisa. Dan Inang Sintua yang di samping juga bilang, wah puji Tuhan ya, kita ada pelayan gitu, ada hamba Tuhan juga di komisaris kita. Puji nama Tuhan, kalau hidup kita boleh memberkati ya, biarlah setiap kita juga boleh jadi berkat. Bukan hanya kita terima dan nikmati berkat, tetapi kita mengalirkan berkat bagi sekeliling kita. Mari mulai mawas diri, jaga ucapan, terus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan ya. Jaga semuanya biar hidup kita jadi berkat. Saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kadang ada saat yang kita tidak mau itu terjadi, tapi Tuhan tahu, biar kita boleh setia dan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Biar kita boleh setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Karena sampai ku menutup mata Tuhan,
berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang sekali lagi. Sampai kepada hambanya kami persilakan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kemurahan dan pertolongan-Mu membuat kami menjadi hamba-Mu yang setia, Tuhan. Biar dalam kesetiaan itu saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berfirman bagi kami, Tuhan, dan firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu akan ditaburkan, ya Roh Kudus, tuntun seluruh jemaat-Mu kami semua, supaya hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah, dan kami dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan akan Yesus Kristus. Kami boleh membangun keluarga kami dengan pedoman firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, segala anasir jahat dalam nama Yesus kami tolak dari wilayah ini, tidak boleh mengganggu acara pemberitaan firman Allah. Firman Allah boleh kami terima, dan itu menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tema kita tetap tentang keluarga, dan untuk hari ini tema kita adalah keluarga tempat membangun keluarga. Keluarga tempat membangun keluarga. Jadi membangun keluarga itu tidak di sekolah, ya, tidak diserahkan kepada guru di sekolah, tetapi di dalam keluarga. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 127 ayat 1a. Kita baca Mazmur 127 ayat 1a. Karena ini pendek, bahkan bisa kita hafal ini, ya. Kita baca sama-sama, ya. Mazmur 127 ayat 1a, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ulangi sama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita lihat dengan jelas di sini dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merancang keluarga sebagai workshop, ya, tempat kerja bareng dengan bimbingan seorang ahli, yaitu Tuhan tentunya. Bengkel kerja, itu rumah itu. Tuhan rancangkan keluarga sebagai workshop utamanya untuk membentuk manusia. Ya, itu di dalam keluarga manusia itu dibentuk, ya. Tidak di tempat yang lain, di dalam keluarga. Kalau pondasinya bukan Tuhan, serumah, ya. Kalau pondasinya bukan Tuhan, kita serumah, ya. Serumah tapi enggak sehati. Itu kalau bukan pondasinya Tuhan. Serumah tapi enggak sehati. Itu berat banget kalau kok kehidupan serumah tapi kok enggak sehati. Jadi yang satu ke utara maunya, yang satu ke selatan, yang satu mau ke barat, yang satu mau ke timur. Ya. Bagaimana supaya bisa sehati? Ya mau tidak mau, pedomannya adalah firman Allah dan Tuhan sebagai yang utama dalam membangun rumah tangga itu. Kalau kita melihat ini akan nyambung sekali. Banyak keluarga Kristen KTP. Rumah mewah tapi isinya ribut. Ya, saya berharap dalam jemaat di sini tidak ada yang rumahnya mewah, isinya ribut. Rumah mewah boleh, tapi jangan isinya ribut. Sebab kalau isinya ribut, maka anak-anak kan berkata, nggak betah tinggal di rumah, kayak neraka aja. Tidur sekamar, tapi hatinya sekotak. Bagaimana kalau rumah tangga seperti itu, suami istri? Tidur, satu tempat tidur, tapi hatinya sekotak. Sementara tidur, istri dengan suami, tapi masing-masing pikirannya jauh. Tidak ada kebersamaan. Kenapa? Karena kita lupa keluarga bukan tempat numpang tidur, tapi tempat Tuhan membangun. Tempat Tuhan membangun keluarga. Kalau kita sadar bahwa keluarga itu tempat Tuhan membangun keluarga, maka kita berusaha bersama dengan Tuhan membangun keluarga itu sehingga tidak terjadi numpang tidur, tapi tempat Tuhan tidak ada di dalam keluarga itu. Kita lihat dalam slide 1. Kita lihat ini gambar keluarga yang bahagia. Mazmur 127 ayat 1a tadi berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada satu usaha membangun keluarga itu, tapi menjadi sia-sia karena tidak bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu bangun rumah, dana tersedia 5 miliar, pakai arsitek terbaik, tukang paling jago, tapi ternyata lupa bikin pondasi. Menurut Bapak Ibu, rumah itu tahan berapa lama? Dana sudah dikeluarkan 5 miliar, tapi bangun rumah tanpa pondasi. Kita akan sepakat berkata bahwa pasti rumah itu akan runtuh, tidak bertahan lama. Di sini kita melihat betapa pentingnya membangun rumah tangga itu tidak dengan dana semata-mata, tidak dengan uang semata-mata, tapi harus ada Tuhan Yesus di dalamnya. Mazmur 127 ayat 1a benar-benar berkata bahwa Salomo sendiri bilang, itu surat dari Salomo itu Mazmur 127 itu. Ya. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo seorang raja yang bijaksana. Dia sudah punya segalanya. Tetapi akhirnya berkata semuanya sia-sia. Kenapa? Karena Salomo membangun rumah tangganya tidak di dalam Tuhan. Dia membangun rumah tangganya di dalam kemauannya sendiri. Dia sadar akhirnya bahwa segala usaha manusia itu sia-sia bila itu dilakukan di luar Tuhan. Kata sia-sia, bahasa aslinya hebel. Hebel, bukan hebel yang untuk membangun tembok ini. Ada juga namanya hebel untuk membangun tembok. Tapi hebel di sini punya pengertian yaitu uap. Ya. Uap. Capek kita tapi hilang, enggak berbekas. Itu kalau kita membangun rumah tangga di luar Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Jadi PA kita pada hari ini bukan bahas 10 tips jadi keluarga bahagia, tapi kita akan bahas gimana caranya biar Tuhan yang jadi mandor di rumah kita. Karena kalau dia jadi mandor, kalau dia yang membangun rumah tangga kita, maka akan terjadi hal-hal berikut ini. Tuhan sama dengan arsiteknya. Kita tukangnya. Kita bisa bayar kontraktor paling mahal. Beli batu karang paling kokoh. Rekrut keluarga paling hebat. Tapi kalau blueprint-nya bukan dari Tuhan, hasilnya cuma rumah cantik tanpa pondasi. Rumah cantik tanpa pondasi. Kita lihat slide berikutnya itu. Slide 1. Rumah cantik tanpa pondasi. Keluarga dibangun di atas firman, bukan perasaan seharusnya. Tapi di sini belum dibangun di atas firman. Jadi harusnya Tuhan arsiteknya, kita tukangnya, kita bisa bayar kontraktor paling mahal, beli batu karang paling kokoh, rekrut keluarga paling hebat. Tapi ingat, kalau blueprint-nya bukan dari Tuhan, market bangunannya bukan dari Tuhan, hasilnya cuma rumah cantik tanpa pondasi seperti ini. Ya, cantik, tapi tanpa pondasi. Tuhan tahu desain keluarga yang tahan badai. Kita cuma eksekusinya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, bermitra dengan Tuhan, membangun keluarga kita, maka keluarga kita menjadi keluarga yang tahan badai. Sia-sialah, ada pernyataan di dalam ayat bacaan kita. Sia-sialah usaha orang. Sia-sia itu artinya capek doang. Ya, capek doang. Enggak ada hasil yang kekal bagi keluarga. Jadi sia-sia, capek doang. Nah, kata Ibrani sia-sia itu hebel, artinya uap atau asap. Kita sudah kerja keras, udah lembur, ya, debat demi anak, tapi kalau enggak ada Tuhan pusatnya, hasilnya enggak bertahan. Rumahnya berdiri, tapi warisan rohaninya kosong, enggak ada. Anak besar, harta numpuk, tapi iman enggak diwariskan, sehingga runtuh keluarga itu. Mungkin generasi ayah, ya, kuat, tapi generasi anak menjadi runtuh karena tidak dibangun bersama dengan Tuhan. Tuhan membangun dua hal sekaligus. Tuhan bangun, rumah plus penghuninya. Jadi Tuhan tidak hanya bangun rumahnya indah, tapi penghuninya juga indah dibangun oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang bangun, dia enggak cuma beresin atap dan tembok. Dia bentuk karakter suami, dia lembutkan hati istri,
Dia didik anak kita menjadi anak yang santun, ya. Menjadi anak yang tahu terima kasih, yang hormat akan orang tua, akur terhadap sesama saudara. Kita capek ngubah orang itu capek. Jadi gembala itu capek, ya. Ada berbagai jenis karakter jemaat, ngubahnya susah banget. Apalagi jemaat yang suka musuhan dalam jemaat, itu bikin pusing gembala mengembalakan jemaat seperti itu. Tapi kalau jemaat itu adalah jemaat yang nurut firman Tuhan, tidak membuat pusing gembala. Dia terus bertumbuh dengan baik karena dasarnya adalah firman Allah yang ia ikuti. Kita capek ngubah orang. Tuhan yang sanggup. Tanpa Dia, kita cuma ngomong kasih, ya, kita ngomong kasih, tapi enggak ada kuasa buat ngerjain kasih itu. Jadi kalau kasih hanya di bibir saja seperti kata orang dunia, aku cinta padamu, tetapi tidak ada kuasa untuk mengerjakan cinta atau kasih itu, dia akan runtuh. Dia akan runtuh. Jadi kita berharap supaya keluarga kita tidak runtuh, kita harus membangun di dalam kasih Kristus, bukan cinta yang dikehendaki oleh dunia. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Di situ kita dapat pedoman bagaimana kita membangun keluarga yang kokoh. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan padamu. Perhatikan kata Musa ini. Apa yang kuperintahkan, bukan apa yang kukatakan kepadamu, apa yang kuanjurkan, apa yang kunasihatkan, tapi perintah. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Harus kita perhatikan perintah. Karena perintah ini adalah firman Allah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi anak-anak jangan bosan. Kalau orang tua ingatkan berulang-ulang menurut kebenaran firman Tuhan supaya nancap, berakar dalam kehidupan. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus. Jadi bukan pernyataan ya boleh-boleh saja dilakukan atau tidak, tapi haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa itu harus diingat, dilihat setiap hari dalam tingkah laku keluarga kita. Apakah tingkah laku keluarga itu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau dia berakar dalam kebenaran firman Tuhan, maka keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang benar-benar mengasihi dan ada kekuatan di dalam kasih. Tidak akan dapat diruntuhkan oleh dunia ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saya kalau lihat ayat ini teringat saya masa kecil saya. Ya, masa kecil saya, mama saya yang paling sering cerita. Baru saya sadar setelah saya besar, oh ternyata yang diceritakan mama saya itu firman Tuhan. Sambil baring tidur, mama saya bercerita. Ya, lagi kecil pikir cerita biasa aja itu. Tapi setelah saya mengerti, oh rupanya mama saya sedang menceritakan tentang firman Tuhan. Dan agak melucu waktu cerita
Yakub katanya bergumul melawan malaikat Tuhan, dipukul malaikat Tuhan pangkal pahanya, lalu si Yakub pincang, terpincang-pincang. Ya. Seru sekali dengar orang tua cerita. Tapi itu mengakar dalam kehidupan kami. Ya. Jadi kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan suruh Israel atau Yakub ajarin firman waktu duduk, waktu jalan, waktu berbaring, bangun. Artinya firman harus jadi budaya di rumah. Firman Tuhan harus jadi budaya hidup kita di rumah. Bukan tempelan minggu doang. Ya firman, tapi harus jadi budaya kita di rumah. Kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Melalui apa? Aplikasinya, yang wujud nyatanya. Melalui mesbah keluarga. Melalui mesbah keluarga, 15 menit baca firman, 1 pasal plus doa bareng tiap malam. HP bagaimana? HP taruh dulu, ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam mesbah keluarga. Rumah dibangun di atas pasir versus dibangun di atas batu karang. Itu diberikan contoh oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Badai masalah pasti datang. Pasti datang badai masalah. Yang bertahan cuma yang pondasinya firman. Pondasinya firman itu adalah seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Karena firman Allah itu kuat. Yang berikutnya slide 3. Keluarga dibangun dengan kasih yang kerja. Ya. Keluarga dibangun dengan kasih yang kerja. Bukan kasih yang ngomong. Ada kasih yang ngomong doang. Ya, nah lakukan ini nak. Habis itu ditinggal aja anaknya lakukan sendiri. Tidak begitu. Ini contoh. Ya, orang tua ikut bersama dengan anaknya melakukan suatu pekerjaan. Kayaknya itu lagi sedang belajar bikin kue itu. Ya, diaduk dengan blender. Jadi orang tua mengajarkan sesuatu kepada anak, orang tua terlibat di dalamnya. Di dalam hal kehidupan kita sehari-hari, anak belajar. Kita tidak bisa berkata, nah udah belajar belum, udah baca belum, udah dikerjakan belum PR-nya. Lalu kemudian anak ditinggal, orang tua nonton TV atau main HP. Tidak. Tapi orang tua harus bersama-sama dengan anak. Ya. Saya bersyukur itu menantu saya lakukan hal itu. Saya lihat waktu anaknya punya PR. Kakak El, udah dikerjakan belum PR? Ayo sini. Langsung duduk bersama. Dituntun ngerjakan PR. Dengan demikian ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Apalagi dalam kaitan dengan mengajarkan kebenaran firman Allah. Maka haruslah di dalam kehidupan orang tua ditampilkan sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan firman Allah, dan itulah hal yang perlu ditiru oleh anak. Kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan begini. Kasih itu sabar. Kalau firman Allah berkata kasih itu sabar, maka kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang sabar. Seperti firman Allah ini. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Sabar, menanggung segala sesuatu, menutupi kesalahan sesama. Bukan
dibumbuin lalu kemudian didengungkan kepada tetangga kiri kanan atau teman-teman. Tetapi kesalahan yang harus kita tutupi, jangan disumbar-sumbarkan kepada orang. Sifat kasih, sifat sabar, sifat mengampuni itu harus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan begini. Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, ini sikap seorang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa artinya ini? Ya. Artinya seorang suami rela berkorban untuk istrinya. Sama seperti Kristus rela berkorban bahkan mati di atas kayu salib untuk jemaatnya. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Kata kasih di sini yaitu agape, kasih yang berkorban, kasih yang sabar. Enggak nyimpan kesalahan. Jadi kalau selama ini mungkin ada yang suka nyimpan kesalahan, jangan. Yaitu sampah. Jangan disimpan. Buang saja itu ke tempat sampah. Kristus enggak cuma bilang aku sayang. Tidak. Tapi dia mati di kayu salib untuk kita sebagai jemaat Kristus. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Buat suami penerapannya. Matiin ego, ya. Jangan merasa suami adalah kepala keluarga, lalu egonya timbul. Tapi matiin ego. Mau dengerin istri tanpa debat dulu. Ada banyak suami ya yang baru dengar istrinya setelah debat dulu. Setelah kalah debat, oh iya baru. Enggak perlu debat, dengarkan saja. Dan seorang istri itu butuh didengar. Ya, kita sama-sama tahu bahwa wanita itu harus mengeluarkan berapa ribu kata tiap hari. Dengarkan saja. Bantu cuci piring, bukan merendahkan suami kalau bantu istri cuci piring. Bukan karena disuruh mertua cuci piring, tapi karena sayang, kasihan. Istri sudah capek urusan rumah tangga. Saya jangan santai-santai nonton TV doang. Ya kalau ada yang perlu dibantu, bantu. Yang kedua buat istri, tunduk bukan kalah. Jadi jangan merasa karena saya suami adalah kepala keluarga, saya kalah, saya ngalah deh. Bukan. Tapi tunduk bukan karena kalah, tapi hormat. Tunduk kepada suami oleh karena hormat kepada suami. Dukung suami pas dia gagal. Ada banyak istri yang ngomel sama suami. Kalau lihat suaminya gagal. Tuh kan sudah saya bilang. Nah, tidak begitu. Tapi dukung suami pas dia gagal. Katakan, coba lagi, pasti bisa. Pasti bisa. Itu arti mendukung. Ya, mendorong suami supaya lebih teguh di dalam melakukan apa yang harus dia lakukan. Buat anak, taat bukan karena takut, tapi karena hormat. Taat bukan karena takut, tapi karena hormat. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 dikatakan begini bagi anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau mau jadi anak-anak yang indah dalam Tuhan itu, taati orang tua dalam segala hal. Itu indah. Ya, di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang taat. Satu contoh sebagai ilustrasi, kursi butuh 4 kaki biar kokoh. Ya, kalau satunya hilang, maka tidak kokoh lagi kursi itu. Ayah, ibu, anak, Kristus di tengah-tengah. Kalau Kristus dicabut, kursi pincang. Ya, jadi harus ada Kristus dalam kehidupan kita. Kalau dinyatakan hierarkinya,
Kristus di atas, setelah itu suami, lalu kemudian istri, baru kemudian anak. Tidak boleh terjadi ya dalam rumah tangga anak ya di atas istri atau di atas suami karena demi sayang sama anak. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan Kristus, suami, istri, anak. Baru benar. Kalau itu dilakukan dengan benar, maka Kristus akan membela keluarga itu, akan membangun keluarga itu menurut kehendak Tuhan Yesus. Kita lihat dalam slide 4. Keluarga dibangun untuk menghasilkan warisan rohani. Keluarga dibangun untuk menghasilkan warisan rohani, spiritual legacy. Ayat pendukungnya kita lihat di dalam Mazmur 78. Mazmur 78. Kita baca ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan, Mazmur 78 ayat 4 sampai 7. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Ini pernyataan ya, bahwa pada waktu itu umat Israel tidak mau menyembunyikan kepada anak-anak mereka tentang kebenaran firman Allah. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, ya, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi ini diajarkan turun-temurun dari orang tua kepada anak, dan anak suatu saat menikah dia harus ajarkan itu kepada anaknya. Terus diajarkan. Itu perintah dari firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada contoh lain di dalam kehidupan, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, mulai dari nenek, dan di dalam ibumu terus mengalir ke ibu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini peringatan oleh dari Paulus kepada Timotius. Timotius mewariskan iman mulai dari neneknya, ibunya, dan terus kepada Timotius. Oleh karena itu Timotius dipilih oleh Rasul Paulus untuk menjadi anak yang dia banggakan dalam Kristus, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan lihat keluarga estafet dalam melakukan firman Allah. Jadi jangan putus. Nenek sudah lakukan, kakek sudah lakukan, orang tua tidak lakukan, lalu anak lakukan. Itu ada terjadi dalam Alkitab seperti itu. Orang tua jahat, tapi anak baik. Tidak seperti itu. Harus terus menjadi generasi yang taat kepada firman Tuhan. Iman Timotius nyala karena nenek Lois plus mama Eunike. Tujuan nikah bukan cuma bahagia, ya. Tujuan nikah bukan cuma bahagia, tapi melahirkan keturunan ilahi. Di dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan begini. Kita lihat dalam Maleakhi. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi kita harus melahirkan keturunan ilahi, itu dikehendaki oleh roh. Jadi jagalah dirimu
Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan diplesetin ya. Jangan diplesetin ayat ini. Dikatakan, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kalau dari masa mudanya dihilangkan, apa yang terjadi? Janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Jangan diplesetin seperti itu. Ya. Tapi istri masa mudanya, artinya sejak istri itu muda menikah terus. Bukan istri mudanya, tapi istri masa muda. Jauh sekali bedanya. Istri masa muda itu dari muda sampai kakek nenek terus setia. Itu yang dimaksud dengan istri masa muda, ya. Saya kalau ingat-ingat istri masa muda, lagi masa mudanya cantik, ya. Terus udah mulai jadi nenek, tetap saya setia, ya. Karena saya tahu itu adalah istri yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, pada saat Tuhan panggil, saya kehilangan. Saya tetap mencintai dia. Tidak ada niat hati saya untuk berkata, istri saya sudah nggak ada, udah kawin lagi aja. Tidak ada. Karena saya tahu itu Tuhan berikan buat saya seumur hidup saya. Dan pada saat dia meninggalkan saya, memang saya sangat sedih. Tapi saya sadar bahwa rencana Tuhan itu indah. Ya, bahkan waktu dia dipanggil Tuhan itu sebelum masa Covid. Ya. Bayangkan andai kata Tuhan tidak panggil dia dan dia harus dalam keadaan seperti itu pada masa Covid, apa yang akan terjadi? Saya kesulitan. Saya sadar dan berkata, Tuhan terima kasih, apa yang Kau lakukan dalam hidup saya itu baik semua, dan saya bersyukur saja kepada Tuhan. Dan Tuhan teguhkan hati saya untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maafkan saya. Tahu saya teringat hal-hal seperti ini. Dan itu membawa memori dalam kehidupan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Maleaki tadi, bukankah Allah yang esa menjadi mereka daging dalam roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, jangan dipotong kata-katanya. Saya ingatkan tadi ya. Jadi penerapannya dalam kehidupan kita, ceritakan kesaksian. Papa dulu bangkrut, tapi Tuhan tolong. Biar anak tahu Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu menolong, ya, sehingga anak meneladani teladan yang diberikan orang tua. Libatkan anak dalam pelayanan, ajak doa, syafaat, kolekte, kunjungan. Iman itu ditransfer lewat tindakan. Iman itu ditransfer lewat tindakan, tidak hanya lewat ucapan. Jaga tembok. Apa maksud jaga tembok? Awasi tontonan. Awasi tontonan, pergaulan TikTok anak diawasi. Supaya mereka tidak larut dalam kondisi yang dunia, yang membawa jatuh ke dalam dosa. Tapi mereka harus larut dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata dengan tegas, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau Yosua saja sebagai pemimpin Israel mengingatkan, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, mari kita juga dengan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Tukang kayu bikin meja butuh waktu dan proses. Tuhan lagi tukang kayu di rumah kita. Dia mau memproses kita. Prosesnya sakit, tapi hasilnya warisan.
Prosesnya sakit, tapi hasilnya warisan. Bagian penutup dari firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan akan pernyataan Yosua ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kata Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita memilih seperti pilihan Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau mengajak kepada jemaat yang rumah tangganya retak, hari ini pilih bangun ulang sama Tuhan. Minta ampun kepada pasangan di sini untuk membereskan rumah tangga itu, bangun ulang bersama dengan Tuhan Yesus. Yang belum ada mesbah keluarga, ayo komitmen mulai nanti malam, walau cuma 10 menit, lakukan mesbah keluarga. Anak muda, putusin rantai keluarga yang berantakan dari orang tua. Ya, jadi jangan berkata orang tua saya sudah begitu, ya wajarlah saya begini. Ya, saya terimalah warisan dari orang tua. Tidak begitu. Tapi orang tua saya boleh begitu, tapi saya harus lain. Saya harus sesuai dengan firman Allah. Sehingga engkau dengan demikian memutuskan rantai yang salah itu. Lalu melanjutkan dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, supaya engkau diberkati. Jadi putusin rantai keluarga berantakan dari orang tua. Kamu jadi generasi Yosua buat keluargamu. Ya, jadi generasi Yosua buat keluargamu, supaya hidupmu dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Saya melihat bahwa anak-anak saya diberkati oleh Tuhan karena mereka menuruti kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya mau berdoa kepada jemaat, namun sebelumnya kita menaikkan sebuah pujian. Saya mohon pemusik ya. Silakan pemusik dan BL Finger. Kita naikkan dulu nyanyian Bersama Keluargaku. Kita datang di hadirat Tuhan dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati,
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segala. Sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. Saya mau memberkati jemaat Tuhan dengan berkat dari Tuhan. Setiap keluarga dalam jemaat Tuhan pada saat ini, dengan perkataan ini, aku memberkati jemaat Tuhan di GBI Theopila. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah aku sebagai hamba Allah meletakkan nama Tuhan atas jemaat Theopila. Maka Tuhan akan memberkati jemaat Theopila dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.